Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Nabilah dengan NIM 701230022 dari kelas 3C Sistem Informasi. Sebelumnya saya mohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Heru Kurniawan MKom. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah. Pertama, saya akan mempresentasikan materi topik pertama, mata kuliah interaksi manusia dan komputer, dengan judul Perkembangan Interaksi Manusia dan Komputer. Yang kedua, saya akan membahas contoh desain antarmuka pengguna atau user interface atau UI yang menarik dari hasil tugas akhir pemrograman web 2 saya. Pertama, saya akan membahas pengertian interaksi manusia dan komputer. Pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi merupakan komunikasi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi ini tidak akan berjalan dengan baik apabila salah satu objek yang berinteraksi mengalami hambatan. Komputer ialah perangkat elektronik yang memiliki fungsi dalam mengolah data, dan hasil dari pengolahan data tersebut mampu memberikan beberapa informasi dan menciptakan hasil. Pengeksekusian program merupakan fungsi dari sistem komputer yang diproses melalui CPU. Dari sekian banyak definisi yang tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa interaksi manusia-komputer (IMK) atau Human Computer Interaction atau HCI adalah bidang studi multidisiplin yang berfokus pada desain teknologi komputer, dan khususnya interaksi antara manusia atau pengguna dan komputer. Meskipun awalnya berkaitan dengan komputer, IMK telah berkembang untuk mencakup hampir semua bentuk desain teknologi informasi. Selanjutnya adalah tujuan interaksi manusia dan komputer. Tujuan utama dari interaksi manusia dengan komputer ialah menghasilkan sistem yang dapat digunakan atau usable, memiliki manfaat atau useful, dan mudah dioperasikan oleh pengguna atau user friendly. Selanjutnya adalah fungsionalitas, yaitu fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan pembuatan. Yang ketiga adalah keamanan, mengetahui bagaimana sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak. Yang keempat adalah efektivitas dan efisiensi, akan berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya, dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir adalah untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan pengguna. Selanjutnya yaitu hubungan timbal balik manusia dan komputer. Interaksi adalah juga disebut proses hubungan timbal balik di antara manusia yang aktif dengan komputer yang pasif. IMK adalah perihal, tata bentuk, penilaian, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk kegunaan manusia dengan kajian fenomena yang di dalamnya atau interaksi antara pengguna dengan sistem. Komponen yang melibatkan model interaksi di antara pengguna ada 3. Yang pertama itu pengguna atau manusia, yang kedua adalah sistem atau mesin, yang ketiga adalah interaksi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengguna atau manusia. Jadi manusia menerima dan memproses perintah ke dalam komputer. Pengguna secara individu atau sekelompok di mana masing-masing berhubungan dengan bagian dari suatu pekerjaan atau proses. Sistem atau mesin. Kita beri contoh yaitu komputer. Teknologi komputer yang digunakan untuk menerima, memproses, dan menghasilkan output yang telah diproses. Yang terakhir adalah interaksi. Pengaruh akibat interaksi manusia dan komputer dalam masa sekarang ini dapat dipandang dari dua sudut, yaitu sudut kemanusiaan dan sudut sosial. Selanjutnya adalah perkembangan interaksi manusia dan komputer. Sejarah interaksi manusia dan komputer dimulai pada tahun 1700-an dan 1800-an, akan tetapi baru menjadi sebuah teknologi pada tahun 1940-an dan 1950-an. Berikut perkembangan sejarah interaksi manusia dan komputer. Yang pertama itu tahun 1950. Di tahun ini antarmuka pada level hardware untuk teknik. Contohnya switch, di tahun ini mesin sangat sulit digunakan dan tidak praktis dikarenakan mesin komputer sangat mahal dan besar. Yang kedua, tahun 1960 sampai 1970. Di tahun ini antarmuka pada level pemrograman atau contohnya COBOL dan Fortran. Yang ketiga, tahun 1970 sampai 1990. Di tahun ini mulai muncul isu teknik antarmuka pemakai atau user interface. Yang keempat, tahun 1980. Di tahun ini diperkenalkan istilah Human Computer Interaction atau HCI atau interaksi manusia dan komputer.
Antarmuka pada level dialog interaksi, contohnya GUI dan multimedia. Yang kelima, tahun 1990, antarmuka pada level lingkungan kerja, contohnya sistem network dan juga groupware. Karena yang terakhir, tahun 2000, antarmuka berkembang dengan luas, contohnya mobile device dan juga interactive screen. Selanjutnya kita akan membahas prinsip usability. Usability berasal dari kata usable yang berarti dapat digunakan dengan baik. Usability sendiri lebih tepat dikategorikan sebagai paradigma dari sebuah aplikasi, baik dari sisi perangkat lunak maupun perangkat keras, yang menggambarkan tingkat kenyamanan pemakaian dari sisi pengguna. Prinsip usability adalah prinsip bakat, kemampuan, ketangkasan yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran, perusahaan, dan dalam diri manusia sendiri. Contohnya dalam teknologi, yaitu ketika user menggunakan perangkat lunak, user tersebut dengan tidak sadar telah mempelajari kemampuan atau kinerja perangkat tersebut. Di sini kita masih membahas prinsip usability. Menurut Alan Dix, untuk mencapai sebuah tingkat usability yang baik bagi para pengguna, dibutuhkan 4 prinsip yang paling mendasar, yaitu learnability, flexibility, robustness, dan juga attitude. Yang pertama, learnability atau kemudahan dipelajari. Prinsip ini berarti sebuah sistem atau aplikasi harus mudah dipahami dan digunakan terutama oleh pengguna baru. Contohnya, saat kita pertama kali menggunakan aplikasi nih, seharusnya kita tidak butuh waktu lama untuk tahu cara menggunakannya. Misalnya, ikon jelas atau fitur yang sederhana membuat kita bisa langsung paham fungsinya tanpa membaca panduan panjang. Yang kedua adalah flexibility atau fleksibilitas. Fleksibilitas artinya sistem harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan cara kerja pengguna yang berbeda-beda. Misalnya, dalam aplikasi desain, pengguna bisa memilih menggunakan mouse, keyboard, atau bahkan touchscreen untuk bekerja. Jadi, sistem memberikan kebebasan kepada pengguna untuk berinteraksi sesuai kenyamanan mereka. Yang ketiga adalah robustness. Robustness ini kekuatan atau ketangguhan. Jadi ketangguhan ini berarti sistem harus bisa membantu pengguna menyelesaikan tugasnya dengan baik, bahkan ketika terjadi kesalahan. Kita beri contoh, ketika kita mengetik password, terus password ini salah, sistem memberikan petunjuk seperti password Anda salah. Coba lagi, atau opsi untuk reset password. Ini membantu pengguna untuk tetap bisa melanjutkan tanpa kebingungan. Yang terakhir adalah attitude atau sikap positif terhadap pengguna. Jadi sistem harus membuat pengguna merasa nyaman dan tidak frustasi saat menggunakannya. Misalnya desain aplikasi harus ramah dan warna tidak menyakitkan mata, dan juga responnya cepat sehingga pengguna merasa dihargai. Sistem juga sebaiknya memberikan umpan balik positif seperti data berhasil disimpan untuk memastikan pengguna tahu pekerjaannya berhasil dilakukan. Dan pembahasan terakhir adalah dialog manusia dan komputer. Dialog antara manusia dan komputer berbeda dengan percakapan antar manusia pada umumnya. Saat kita berbicara dengan komputer, percakapannya lebih terstruktur, sederhana, dan terbatas. Komputer tidak bisa memahami percakapan yang terlalu bebas seperti manusia. Berikut adalah ciri-ciri dialog manusia dan komputer yang perlu diketahui. Yang pertama adalah menyebutkan hal secara berurutan. Jadi dialog dengan komputer biasanya dilakukan secara langkah demi langkah. Contohnya, ketika kita mengisi formulir online, kita diminta untuk mengisi data seperti nama, alamat, lalu tanggal lahir secara berurutan. Yang kedua adalah beberapa bagian dari dialog dilakukan secara bersamaan. Beberapa bagian komunikasi bisa dilakukan bersamaan. Misalnya saat kita mengetik sesuatu di kotak pencarian, komputer langsung menampilkan saran kata berdasarkan apa yang kita ketik. Yang ketiga adalah dialog berikutnya tergantung pada respon dari partisipan. Komputer akan merespons berdasarkan apa yang kita lakukan. Contohnya, ketika kita memilih opsi tertentu di aplikasi, komputer akan memberikan langkah atau menu berikutnya yang sesuai dengan pilihan kita. Dan yang terakhir adalah dialog terstruktur, biasanya tidak langsung menuju pada arti kata-katanya atau semantik, tapi pada level sintaksis. Jadi komunikasi dengan komputer biasanya mengikuti aturan tertentu, yaitu berbasis sintaksis. Artinya, komputer memahami perintah kita hanya jika kita menggunakan kata atau format yang benar. Misalnya, jika kita ingin mencari informasi melalui mesin pencari, kita harus menggunakan kata kunci yang jelas dan spesifik. Jadi kesimpulannya dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa interaksi manusia dan komputer telah mengalami evolusi yang luar biasa. Teknologi terus berkembang untuk mempermudah hidup kita,
dan sebagai pengguna, kita harus bijak memanfaatkannya. Sekian pembahasan saya mengenai perkembangan interaksi manusia dan komputer. Baik, selanjutnya saya akan membahas contoh desain antarmuka pengguna atau user interface yang menarik dari hasil tugas akhir pemrograman web 2 saya. Yang perlu kita ketahui, konsep utama dalam desain antarmuka. Lebih jelasnya, apa itu UI? Antarmuka pengguna atau UI adalah website visual, adalah Baik, selanjutnya saya akan membahas contoh desain antarmuka pengguna atau user interface yang menarik dari hasil tugas akhir pemrograman web 2 saya. Di sini, saya membuat aplikasi web yaitu toko aksesoris online. Kita akan membahas desain interface-nya. Yang pertama yaitu user interface. Yaitu antarmuka pengguna adalah tampilan visual dari website, yaitu elemen-elemen yang berinteraksi langsung dengan pengguna seperti menu, tombol, gambar, dan teks. Komponen website yang saya buat. Di sini adalah halaman beranda atau homepage. Pada halaman beranda ini terdapat beberapa elemen utama, yaitu pesan sambutan, teks seperti selamat datang di toko aksesoris online. Jadi ini memberikan kesan ramah sekaligus mengundang pengunjung untuk menjelajahi website. Dan juga ada deskripsi singkat, yaitu menyediakan koleksi aksesoris terbaik untuk pelanggan. Dan juga tombol lihat produk. Tombol ini dirancang dengan warna hitam dan teks putih agar menonjol dan mengundang klik dari pengguna. Selanjutnya, produk bestseller, yaitu aksesoris bestseller di sini. Jadi bagian ini menampilkan koleksi aksesoris yang paling laris. Seperti gambar yang berkualitas tinggi, setiap produk ditampilkan dengan gambar yang jelas untuk menarik perhatian. Dan juga tata letak grid di sini sejajar. Jadi memudahkan pelanggan melihat dan membandingkan proses secara visual. Dan juga navigasi yang mudah. Menu navigasi sederhana terdapat menu home, search, chart, dan juga lookout yang mudah diakses di bagian atas website. Search bar, pelanggan dapat langsung mencari produk dengan mengetik kata kunci. Dan juga ada fitur keranjang belanja atau chart. Jadi ikon keranjang belanja menunjukkan jumlah item yang dipilih pelanggan, memberikan informasi real time selama proses belanja. Dan juga desain visual di sini menarik. Yang pertama ada pemilihan warna. Saya di sini memiliki warna putih digunakan sebagai latar belakang utama untuk menciptakan kesan bersih dan profesional. Ini membuat tampilan website saya terlihat minimalis dan memudahkan pengguna fokus pada produk. Yang kedua adalah warna hitam pada teks tombol. Warna hitam pada teks dan tombol memastikan informasi terlihat jelas dan menonjol. Dan juga warna abu-abu muda digunakan pada beberapa elemen untuk menambah kedalaman tanpa mengurangi kesederhanaan desain. Dan juga font yang sederhana dan konsisten. Di sini font yang digunakan yaitu modern, bersih, dan mudah dibaca. Ukurannya disesuaikan untuk membedakan hierarki informasi seperti teks sambutan besar dan teks deskripsi yang lebih kecil. Dan juga tata letak yang rapi dan simetris. Jadi sebuah elemen di sini dirancang sejajar dengan ruang kosong atau white space yang cukup. Dan juga fokus pada produk. Gambar produk yang besar dan jelas menjadi elemen utama di setiap bagian, membuat produk terlihat menarik dan profesional. Dan juga kemudahan penggunaan. Navigasi yang jelas, pengguna dapat berpindah antar halaman atau mencari produk dengan mudah. Proses melakukan belanja pun singkat, mulai dari memilih produk, memasukkan ke keranjang, hingga checkout. Semua dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang sederhana. Dan juga kecepatan akses. Website ini dirancang ringan dan cepat, meningkatkan kenyamanan pengguna. Jadi kesimpulannya, desain antarmuka pengguna dari website toko aksesoris online ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan cara yang sederhana, menarik dan fungsional dengan tata letak rapi, navigasi yang mudah, dan visual yang menarik.
Website ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belanja online terbaik bagi pelanggan. Baik, sebagai penutup, terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Nama saya Jihan Nabila. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.